Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengisi referensi P5, yaitu input data project dan kelompok project oleh administrator pada Erapod Kurikulum Merdeka. Ya, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Erapod, kita masukkan username dan password dari administrator, kemudian klik masuk. Nah, berikut tampilannya, kita klik sekolah. Nah, ini adalah tampilan administrator. Kita cari sebelah sini. Kita cari di sini, di menu utamanya ada referensi P5. Di dalam referensi P5 ini ada 3 tampilan menu. Yang pertama, target capaian profil, kemudian data project, dan kelompok project. Yang akan kita isi adalah data project dan kelompok project. Kenapa? Karena di target capaian profil saya tidak akan melakukan revisi apapun. Jadi kita langsung masuk ke data project. Nah, untuk mengisi data project sekolah, alangkah baiknya kalau kita sudah membuat dalam bentuk Word-nya dulu. Nah, ini kebetulan di semester ini ada jumlah projectnya adalah 2. Kita tentukan di sini isi dulu tema, kemudian nama project, kemudian dimensi elemen dan subelemennya, dan deskripsi dari project tersebut. Kalau kita sudah ada seperti ini akan memudahkan kita saat inputan data project di Erapod. Kita kembali ke Erapod. Sini data project sekolah, pilih tema project. Tema yang pertama, sini saya ambil Bhinneka Tunggal Ika, fasenya D karena SMP. Nah, di sini datanya masih kosong karena memang belum kita input. Maka kita klik tambah project. Nah, untuk nomor project, karena ini adalah yang pertama, ini saya isi 1. Untuk nama project, kita lihat di sini ya. Nama projectnya adalah peduli dengan keragaman budaya menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Ini tinggal kopikan saja, kemudian kita pastekan di sini. Begitu juga dengan deskripsi, kita lihat tweetnya, ini deskripsinya, kita tinggal copy dan kita pastekan di sini. Sudah selesai, kita tinggal proses. Nah, ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan mengisi capaian profil. Kita klik. Nah, di sini datanya masih kosong untuk data. Ya, di sini datanya masih kosong untuk data elemen, subelemen, dan capaian project. Kita tambahkan capaian. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi Word. Untuk project pertama, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Elemennya akhlak kepada manusia, subelemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kita cari di sini beriman kepada Tuhan Maha Esa, elemennya adalah akhlak kepada manusia, kemudian mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Kita cek dulu, takutnya masih salah. Dah, sudah betul ya. Yang ini kita tambahkan. Nah, ini kita isi sesuai dengan jumlah dimensi. Yang berikutnya ini dimensinya. Yang kedua, bernalar kritis, merefleksi. Ya, kita lihat. Bernalar kritis. Ini bernalar kritis, kemudian merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Subelemennya merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kita cek dulu, takutnya salah. Ya, betul ya. Kita klik yang ini, tambahkan.
Ya, yang terakhir adalah bergotong royong, kepedulian, dan tanggap terhadap lingkungan sosial. Gotong royong, kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial. Kita tambahkan. Ya, 3 dimensi sudah kita tambahkan, maka ini kita close. Ya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Untuk mengeceknya kita cek aja ini lagi, cek. Nah, ini sudah ada 3. Seandainya kita salah menginputkan, kita tinggal klik hapus saja. Oke, ini kita close. Untuk project yang kedua, pilih tema lagi. Nah, saya yang kedua adalah bangunlah jiwa raganya, kemudian fasenya fase D. Nah, ini untuk project 2 kan masih kosong, datanya kita tambah project. Nomornya sekarang ini project kedua, nomor 2. Nama projectnya kita lihat lagi di sini. Nah, nama projectnya adalah menumbuhkan karakter dasar Dhamma dalam jiwa siswa. Klik. Untuk deskripsinya pun sama. Nah, jadi kan lebih praktis ya kalau kita sudah membuatnya dalam bentuk Word. Kita proses. Nah, selesai. Seperti tadi kita cek capaian profil untuk proyek yang kedua. Ya, ini masih kosong, kita tambah capaian. Ya, kita kembali ke yang tadi di Word-nya kita lihat. Nah, di sini dimensinya ada 2. Dimensi yang pertama mandiri, elemennya regulasi diri, dan subelemennya mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Kita akan kembali ke kita cari mandiri, regulasi diri, dan kita cari dulu ya, takutnya salah. Mengembangkan mengendalikan diri. Nah, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Kita ini tambahkan. Nah, berikutnya yang kedua, kita cek lagi. Gotong royong, kolaborasi, elemennya ada kerjasama. Kita cari gotong royong, kolaborasi, dan kerjasama. Nah, yang ini kita tambahkan. Nah, ini kita close. Kita cek. Nah, ini sudah betul ya. Tadi kerjasama, pengendalian dirinya. Sudah ada. Kalau sudah pas, kita close saja. Nah, ini untuk data proyek sekolah sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke menu lagi, kelompok proyek. Untuk kelompok proyek, ini juga data masih kosong. Nanti kita tambah kelompok proyek. Kelompok proyek pertama, ini saya akan sesuaikan saja dengan nama kelas supaya tidak sulit untuk mencarinya. Ini terserah ya, namanya, nama kelompok itu bebas. Tingkat kelas 7, fasenya fase D, koordinatornya, ini saya ambil wali kelas ini saja. Proses. Nah, ini sudah ada kelompok yang pertama, kelas, tingkat, fase, koordinatornya sudah ada. Nah, sekarang kita akan masukkan data project. Kita masukkan data project. Masih kosong, tambahkan data projectnya. Nah, ini yang tadi sudah kita isi dari data project. Ada 2 project ya. Nah, kelompok yang tadi kita akan tambahkan kedua-duanya. Pilih salah satu dulu. Tambah yang pertama, yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sudah. Sekarang yang project yang kedua. Kita tambahkan. Nah, sudah selesai. Sudah habis. Di sini baru kita close. Itu cara menginput data projectnya pada kelompok. Nah, sekarang anggota. Klik anggota. Siapa saja yang ada di kelompok kelas 7A. Kita tambah anggota. Pilih kelas reguler. Nah, ini kami akan ngambilnya kan per kelas ya, 7A. Nah, kalau kelompoknya itu
dalam satu kelas itu dipecah-pecah, maka ini tinggal pilih, tambahkan siapa aja yang ada di kelompok tersebut. Karena kami di sini kelompoknya itu dalam satu kelas, maka ini tinggal tambah semua. Nah, sudah berarti semua siswa kelas 7A sudah masuk. Kita ini bisa cek ya data project, kita bisa cek. Nah, ini data project sudah masuk dua-duanya. Kemudian kita cek juga anggota. Ini anggotanya siswanya sudah ada semua. Nah, bagaimana untuk kelompok kelas yang berikutnya? Ya, kita buat lagi di sini tambah kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah kelas 7B misalkan ya. Kemudian pilih tingkat. Ini sesuaikan seperti tadi. Nah, sekarang koordinatornya yang kedua. Di sini. Ya, kita proses. Nah, ini sudah selesai. Lakukan lagi seperti tadi untuk kelas 7B. Data project-nya. Tambah project. Seperti tadi, 2 project ini kita tambahkan. Kalau sudah, kita close. Kemudian anggotanya sama seperti tadi, tambah. Kemudian pilih kelas reguler, kelas 7B. Kita tambahkan semua dan close. Nah, itulah cara menginput data dan kelompok proyek pada e-raport kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.